Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sumpah tadi isinya adalah sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Bukan paling sempurna ya, tapi paling bagus. Nah, kalau kita mengatakan sempurna nanti dibantah oleh orang. Allah itu menciptakan sesuatu tidak pernah sempurna. Kenapa? Ya memang dibuat kurang. Kalau manusia itu sempurna benar, nanti dia sombong. Misalnya, kita tuh bergantung hidup kita pada beras, pada nasi. Kita nggak bisa sombong, aku nggak butuh beras. Apa itu makhluk? Nggak bisa, coba nggak ada beras 3 hari. Ya, bepergian ke Eropa, terus kangen mau cari rumah makan yang ada nasinya. Nah, itu kita memang dibuat kurang supaya kita merasa bergantung kepada Allah. Tapi banyak orang yang tidak menyadari hal itu. Maka kita jangan mengartikan fi ahsani taqwim sebagai bentuk yang paling sempurna. Ahsan dari kata hasan artinya bagus. Yang paling bagus. Paling bagus itu tidak harus berarti paling sempurna, gitu. Tidak harus berarti sempurna. Ya. Ini kalau kita mengatakan sempurna begitu, nanti teman-teman kita yang ahli fisika akan bantah. Enggak, coba kita lihat makhluknya Allah, apapun, daun kah, buah kah, manusia. Ada orang ahli matematika, tapi dia masalah sosialnya kurang paham. Ada yang pintar masalah sosial, tapi fisika tidak paham. Begitu. Jadi memang kita dibuat tidak sempurna supaya kita menyadari kekurangan kita. Kalau menyadari kekurangan kita, kita larinya kepada Allah yang maha sempurna. Apa yang dimaksud dengan maha sempurna? Apa yang paling bagus ini? Coba kita lihat surat As-Sajdah yang kita sering dengar pada hari Jumat. Allah itu membuat apapun berusaha yang terbaik atau berusaha baik. Jadi ahsana itu membuat baik. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Allah itu yang membuat baik segala sesuatu yang Dia ciptakan. Atau di terjemahan ini, membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya. Ya, ahsana dari kata hasan, baik. Ahsana bisa berarti berbuat baik, bisa juga ahsana berarti membuatnya baik. Bisa kita lihat apapun yang diciptakan oleh Allah itu mesti ada indahnya di situ. Daun ada yang lebar, ada yang sempit, ada yang seperti jarum kecil-kecil, banyak cemara. Ada yang tebal, ada yang tipis. Pohon ada yang berdiri tegak, lurus, tinggi, menjulang. Ada yang merambat. Semuanya bagus. Semuanya bagus. Ada yang polos, hijau. Ada yang berkembang bermotif. Semuanya bagus. Rambut kita ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah. Semuanya bagus. Yang asli ya. Kalau merahnya merah di cat itu biasanya tidak indah. Jadi yang asli. Ketika rambut kita makin tua, rambut kita makin memutih, putihnya juga indah. Ya, indah. Jadi Allah itu membuat segala sesuatu pasti indah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada khalqal insani min tin. Dan Allah memulai penciptaan manusia dengan tanah.
memulai dari awal, dari tanah, kemudian diproses. Proses itu bisa menjadi cairan, ya, karena dari tanah itu saripatinya diambil oleh tanaman. Tanaman itu kita makan daunnya atau buahnya, kemudian saripatinya itu menjadi sperma dan seterusnya. Jadi proses awal itu dari tanah, kemudian berkembang sampai menjadi manusia. Jadi kalau dikatakan mintin, kita membayangkan kita itu dibuat tanah liat, dikepel-kepel begitu, dibentuk, lalu jadi manusia. Bayangan kita seperti Nabi Isa. Nabi Isa kan tanah liat, dibentuk seperti burung, terus lepas terbang dia. Nah, kemudian proses berikutnya, nah ini saya ambil ayat ini, kebetulan ada reaksi setan, iblis. Iblis itu menganggap kalau satu benda dibuat dari tanah itu hina. Karena tanah itu kan kecenderungannya jatuh karena gravitasi. Iblis itu jin itu dibuat dari api itu kecenderungannya naik. Jadi kalau naik itu di atas itu lebih mulia daripada yang di bawah. Jadi ketika disuruh hormat dia tidak mau. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah bertanya kepada iblis, apa yang mencegah kamu sujud kepada Adam ketika aku perintah kamu? Qala ana khairum minhu. Aku kan lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau telah menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah liat. Coba ini ada orang yang mengatakan bahwa iblis itu sesat karena menggunakan logika. Logika dia, karena api itu naik ke atas, maka dia mulia. Tanah liat itu karena jatuh ke bawah itu hina. Tolong jangan mengartikan demikian. Jangan menganggap iblis itu sesat karena menggunakan logika. Karena kita didorong oleh Allah menggunakan logika. Ada orang bertanya di suatu pengajian, Pak, saya terganggu. Kemarin ada ustadz menerangkan bahwa iblis itu sesat karena mengandalkan logika. Maka kita jangan menggunakan logika ketika beriman. Oh begitu, saya bingung. Saya berarti diadu dengan ustadz yang kemarin. Gimana cara menjawabnya? Saya bilang, gini aja deh, lihat aja ayatnya di surat Al-Mulk. Di surat Al-Mulk itu orang kafir yang di neraka menyesal. Seandainya dulu aku mau mendengarkan atau aku mau menggunakan akal, aku tentu tidak akan masuk neraka. Jadi orang itu masuk neraka karena tidak mau menggunakan akalnya. Tapi kok ustadz ini kok nyuruh jangan menggunakan akal. Padahal di Al-Quran juga sering afala taqilun. Apakah kalian tidak menggunakan akal? Ya. Terus jadi yang benar apa? Hawa nafsu. Kan dia merasa lebih baik, lebih unggul. Jadi kesombongan itu yang menyebabkan iblis tersesat. Qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya, ayat yang saya sebutkan tadi di surat Al-Mulk itu, qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, seandainya dulu kami mau mendengarkan nasihat orang atau kami mau menggunakan akal kami, tentu kami tidak akan berada di neraka sa'ir. Ya, jadi bukan logikanya,
tapi kesombongannya. Ya, seperti di Al-Baqarah kan disebut aba wastakbar. Iblis itu membangkang dan sombong. Jadi kesombongannya. Karena kalau kita tidak boleh menggunakan akal, ya nanti nggak usah belajar aja. Kita didorong untuk belajar kok, gitu. Ya. Kemudian setelah manusia itu diciptakan, proses awalnya dari tanah liat, lalu kemudian diambil saripatinya menjadi cairan. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kok yang hina? Hina ini, ya, Allah itu kalau berbicara suka menggunakan dimensi dirinya sendiri, suka menggunakan dimensi manusia. Di hadapan Allah tidak ada yang buruk, semuanya baik. Tapi manusia terhadap yang disukai dikatakan baik, terhadap yang tidak disukai dikatakan buruk. Jadi kita mengukur baik atau buruk dengan selera. Kalau sesuatu itu sesuai dengan selera kita, kita katakan baik. Kalau tidak sesuai dengan selera kita, kita katakan buruk. Nah, di sini Allah mengatakan mimma immahin, dari air yang hina. Allah sedang menggunakan dimensi sudut pandang manusia. Kok hina? Ya, kalau kita ini misalnya ini tangan kita basah karena air, kita kan tidak risih, ya. Bahkan kadang-kadang kita pakai untuk ngelapi muka kita dan sebagainya, nggak risih. Tapi kalau ada sperma lengket itu kan kita jijik terus cuci. Nah, kita menganggap itu sesuatu yang jijik, nah, itu mahin. Tapi tentu itu tidak hina dalam arti hakikatnya di sisi Allah, ya. Kemudian tumbuh menjadi dewasa. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum. Wahai manusia, kalau kalian itu ragu-ragu bahwa besok kalian itu akan dibangkitkan kembali, lihat deh kejadianmu. Dulu kan kalian dari tanah, kemudian berubah menjadi nutfah, kemudian berubah menjadi alaqah, berubah jadi mudghah, kemudian kami tetapkan tempatnya di rahim, lalu kami bentuk seperti yang kami kehendaki. Kemudian kami keluarkan dalam bentuk bayi. Tsumma nukhrijukum tiflan. Tsumma litablughu ashuddakum, kemudian kalian mencapai dewasa. Dewasa di sini kata yang digunakan oleh Allah adalah asyudda. Asyudda. Dari kata padanannya itu yang akar katanya sama, syadid. Syadid itu kan berarti dahsyat, berarti sangat, ya, berarti kuat. Jadi manusia asalnya bayi, lemah, kemudian menjadi kuat. Saya sengaja mengambil ayat ini supaya nanti nyambung dengan kata tsumma radadnahu asfala safilin, ya. Ini lompat sedikit. Manusia dibuat oleh Allah dari sesuatu yang menjijikkan, kemudian lahir jadi anak kecil yang lemah, lalu kemudian menjadi kuat, kemudian nanti akan kembali menjadi lemah. Jadi Allah kalau menciptakan itu berangkat dari satu titik menuju ke titik lain, kembali ke titik awal. Saya ulang, berangkat dari satu titik menuju ke titik lain, kembali ke titik awal.
yabda'ul khalqa thumma yu'id. Allah itu memulai penciptaan kemudian mengembalikannya. Mengembalikan ini dalam arti kayak kalau bahasa Inggris itu kayak reverse, ya. Reverse, dikembalikan dari lemah menjadi kuat, dari kuat menjadi lemah lagi, dari tidak ada menjadi ada, kembali tidak ada lagi. Nah, ini manusia dibuat dari lemah menjadi kuat. Asyudda, kuat itu apa sih ukurannya? Coba kita lihat ayat lain. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ini Allah mendorong kita supaya bersyukur kepada Allah. Di surat Al-Ahqaf, ketika manusia itu mencapai usia dewasa, lagi dewasa digunakan kata asyudda, kondisi di mana dia kuat. Pada umur berapa itu? Wa balagha 40 sanah. Umurnya kira-kira, saya bilang kira-kira karena biasanya orang itu bisa lebih awal, bisa lebih akhir. Ketika mencapai